Lek menurut kacamata Om John nih, kopi Banyuwangi ini sudah sampai sejauh mana sih, Om? Sebenarnya kopi Banyuwangi kalau setahu saya sebenarnya sudah sangat luar biasa. Ngopi enak, ngopi inspirasi. Oke, kopi enak, kopi inspirasi. Oke, ini lagi diskusi soal kopi bersama Om John. Iya Om ya. Ya nih. Ya, di sini kita ngobrol-ngobrol santai sih Om. Ngobrol-ngobrol santai, lebih ngobrolnya santai tapi ada penekanan Om. Ya. Tetap seputar kopi dan yang jelas Banyuwangi. Oke. Banyuwangi. Jadi gitu Om. Nah, tapi sebelumnya gini, perkenalan sedikit. Om John ini salah satunya bagi saya, Om John ini mentor bagi saya. Tapi Om John sendiri aktif di beberapa komunitas, aktif di beberapa lembaga, aktif di beberapa aktivitas yang bermanfaat di Banyuwangi. Kacamata saya. Jadi seperti itu. Nah, oke, balik ke diskusinya. Om John. Oke. Ya, nih. Kopi Banyuwangi nih. Lek menurut kacamata Om John nih, kopi Banyuwangi ini sudah sampai sejauh mana sih, Om? Menurut kacamata Om John loh. Iya. Selama ya wis di beberapa komunitas, organisasi, apa? Ya. Kopi Banyuwangi sebenarnya kopi Banyuwangi kalau setahu saya sebenarnya sudah sangat luar biasa perkembangannya ya, baik itu karena momentumnya banyak nih kalau di hal perkopian karena mulai jadi kopi menjadi lifestyle secara otomatis kan. Jadi lifestyle terus kemudian di situ tumbuh nih macam-macam teman-teman kreativitas tentang kopi yang dulunya anak-anak muda menganggap sepele tentang kopi, sekarang sudah semua banyak kopi bahkan menjadi passion. Itu sampai sekarang. Yang kedua, kopi menjadi daya tarik tambahan di hal pariwisata. Kenapa? Karena pas lagi Banyuwangi juga lagi getol-getolnya membangunnya melalui pariwisata, sektor pariwisata. Lah di dalamnya salah satunya ada atraksi antara lain juga selain budaya ada produk unggulan salah satunya ya salah satu kopi ya. Yang mana memang kopi itu khususnya untuk robusta memang ada di Banyuwangi ya kan. Jadi pertumbuhannya pas Om. Pas, momentumnya sangat pas mulai semuanya. Perkembangan Banyuwangi di zaman-zamannya memang genjot pariwisatanya kencang. Betul. Terus lifestyle-nya juga ya. Dampingan UMKM Om ya. Betul ya. UMKM. Terus gini nggak Om? Kira-kira ke depan, misalnya memang perkembangan ini diselaraskan sama perkembangan zamannya, dengan pola-pola program pemerintah, dengan pola-pola perkembangan media sosial atau apa kopi-kopi Banyuwangi ini menurut kacamata Om John apa ya masih ya wis akhirnya bergulirnya ya ngikuti perkembangan apa punya karakter sendiri nantinya? Ya. Kalau misalnya memang punya karakter Om, jalurnya jalur mana? Ya itu makanya seharusnya kita nggak bisa melihat itu hanya sebagai momentum. Momentum itu adalah satu hal yang bertepatan yang bisa kita manfaatkan itu momentum. Jadi kesempatan. Nggak bisa juga kita cuman berpikirnya hanya wis mumpung rame kopi ae. Sisuk beda meneh urusannya beda. Enggak. Karena kita tahu sebenarnya kopi yang ada di Banyuwangi ini sebenarnya kopi warisan ini nih. Ini kopi warisan mulai zaman nenek moyang kita dulu ya kan. Mulai zaman VOC dulu orang-orang kita menjadi buruh. Nah, bahkan sekarang sisanya itu bagian dari budaya zaman dulu yang seharusnya kita jaga. Lah, masih banyak hal yang sangat kurang nih yang belum di-create teman-teman semua. Apa itu? Yaitu harusnya
identitasnya. Kopi Banyuwangi identitasnya. Bang. Kopi Banyuwangi identitas kopi Banyuwangi. Sorry ya, maksudnya kalau merek ini banyak karena semua punya merek masing-masing. Tapi harusnya semuanya pergerakannya menuju kepada ayo membranding kopi Banyuwangi, identitas kopi Banyuwangi supaya apa? Dikuatkan di supaya lebih kuat. Karena apa? Kalau kuat identitasnya, insya Allah itu yang bisa long term, jangka panjang. Karena orang berpikirnya apa ya? Kuat, karakternya kuat. Kemudian juga bisa menjadi landasan buat teman-teman juga yang mungkin kreatnya di bidang rasa, taste. Kelebihannya apa sih kopi Banyuwangi yang harus diulik, dan itu menjadi nilai tambah. Kemudian mungkin para teman-teman yang petani hulunya, bagaimana sih meningkatkan nilai jualnya, bagaimana meningkatkan produktivitasnya, yang jelas tetap kan ya pendampingan yang sifatnya itu terus menerus, tidak hanya model stimulus tapi harusnya terus menerus. Kemudian yang nggak kalah penting juga adalah harusnya kesadaran juga dari semua yang ada di Banyuwangi, bukan hanya pemain teman-teman kopi yang biasa berkecimpung di bidang perkopian, pemerintah juga, masyarakat juga. Jadi semua lini Om ya? Semua, maksudnya masyarakat apa? Contoh nih, orang-orang kita, masyarakat kita masih kurang tingkat kesadaran untuk bangga dengan kopi Banyuwangi. Dengan bangga itu maksudnya apa? Rasa memiliki ya? Memiliki, ngopi kopi Banyuwangi itu kurang. Lah itu sebenarnya yang nggak kalah lebih besar tugas kita semua menginfluence semua. Dari mana? Nggak usah jauh-jauh deh. Dari teman dekat, tetangga dekat. Coba kalau kita kasih aja, karena kalau di kopi itu, kalau menurut saya kopi itu ada dua penikmat kopi itu. Ada yang namanya pecinta kopi seperti Asmi dan teman-teman, yang kelasnya udah tahu namanya cita rasa, sukanya yang seperti ini lebih ke artisan lah ya, penggiat pelaku. Betul. Ada yang nggak kalah penting, ini adalah namanya penikmat kopi. Siapa penikmat kopi? Penikmat kopi ini teman-teman yang kalau tiap hari itu selalu wis ngopi gurung. Pagi ngopi, siang ngopi, malam ngopi, ketemu cakar ngopi. Dan rata-rata mereka tidak mementingkan masalah eksistensi rasa. Iya, eksistensi rasa enggak. Yang penting dia tiap hari ngopi, itu aja. Dan ternyata itu gede juga loh. Iya. Itu nggak kalah gede. Lah, kenapa nggak kita semua itu menggerakkan teman-teman yang seperti itu? Ayo di-influence, kita gerakkan ke situ. Kenapa? Karena ini peluangnya sangat gede banget, sangat besar. Lah, yang saya pernah ada dengan beberapa teman-teman itu juga ada beberapa membuat analisa ya, di kenapa kok resahnya pikirnya ke situ, harus ada pergerakan secara lokal, pergerakan lokal yang kuat. Karena begini, waktu itu kita punya data adalah masih kebetulan lembaga kita itu kan lembaga yang di wilayah kawasan Ijen Lecen, Kalipuro. Sementara yang ada punya kopi itu kan Kalipuro sama Lecen, ya kan? Nah, di situ kopi yang ada yang dipunyai masyarakat atau petani atau non perkebunan itu panennya per tahun kurang lebih antara 1.000 sampai 1.500 ton per tahunnya. Per tahun itu petani. Itu masih belum masuk perkebunan, belum non perkebunan pemerintah, non swasta, ya kan? Okay. Itu masih petani saja. Itu kalau di puncaknya. Kalau pas masa yang low-nya, itu biasanya di sekitar 800 ton. Lah, banyak Om. Masih sangat banyak. Itu aja masih di dua kecamatan istilahnya. Dua kecamatan ya. Belum kalau kita ngelihat lagi Songgon, Kalibaru, Terbasala, Kalikempit itu kan luar biasa, dan itu jauh lebih besar. Sana jauh lebih besar. Lah, masalahnya begini. Kopi yang dihasilkan dari petani-petani tersebut
itu yang dipakai, dimanfaatkan, diperdagangkan untuk teman-teman lokal aja nih, penggiat kopi ya kan, kafe apa segala macam, Masih lebih-lebih. itu tidak lebih dari 30 ton per tahun. tahun. Oke, ya. Tidak lebih dari 30 ton. Berarti 1.000 sekian ton Keluar. kemana? Iya enggak? Masuk komoditi. Iya, tahu kita komoditi. Yang seharusnya nilai itu kalau kita bisa manfaat, ini kan produk. Kalau kita bisa menciptakan demand yang kuat, terutama kebutuhan demand di Banyuwangi sendiri, berapa nilai ekonomis yang didapatkan dari semua hulu hilir ya? Ya, Bang. Oke. Kalau teman-teman Banyuwangi semua melakukan kegiatan itu dan menjadi kopi Banyuwangi menjadi identitas kebutuhan tiap hari, berapa serapan kopi, dan itu berdampak dari petani juga, petani sehingga nilai kopinya menjadi tinggi. Kemudian teman-teman pedagang kebutuhannya juga luar biasa. Bahkan UMKM Lebih hidup ya, Mas? betul. Selama ini karena ini menjadi kopi kebutuhan nih. Tapi ini tak potong dulu. Iya. Teman-teman coffee shop, kedai kopi atau apa, itu kebanyakan sudah memakai kopi Banyuwangi. Iya. Tapi tetap benar omongannya Om John, yang memang nggak lebih dari 30 ton Iya. untuk kebutuhan beberapa teman-teman yang ada di teman-teman, termasuk ya alhamdulillah Om. Maksudnya kita juga turut bangga ya, karena Robusta yang mereka pakai 90%, saya berani yakin 90% itu coffee shop kedai kopi atau resto itu pakai kopi Banyuwangi. Yep, setuju. Saya sepaham. Itu gerakannya udah dilakukan kan, teman-teman. Ya. Kalau melihat polanya sekarang, kopi Banyuwangi kebutuhannya itu masih berkutat di sekitar coffee shop. Yang kedua adalah kopi untuk kebutuhan pariwisata. Benar. Oke. Ya, gift, baik ya, itu hotel, baik itu gift, ya kan. Lah, seharusnya bayangkan kalau kita bisa itu jadi kebutuhan kopi, itu kebutuhan memang tiap kebutuhan hari. setiap harinya. Iya, masyarakat Banyuwangi. Loh, kita ngelihatnya dari mana? Gampang kok. Kopi pabrikan, industri itu satu hari di masing-masing distributor Ya. itu mengeluarkan berapa karton Per harinya. per hari per merek, Ya. ya kan? Berapa merek kopi, berapa satu hari mereka mengeluarkan berapa karton? Ambil saja. Kalau itu ternyata kita bisa mengurangi dominasinya, kalau itu bisa diambil teman-teman, manfaatnya buat teman-teman kebutuhan kopi Banyuwangi, berapa serapannya? Lah, yang dibilang itu tadi kopi komoditi, itu kopi komoditi iya, tapi nilainya masih sangat rendah. Kenapa? Karena kopi komoditi yang terjadi, yang serapan diambil oleh pedagang ini adalah, atau tengkulak ya, kopi ini rata-rata masih kopi yang bentuknya asalan. Ya, kata. Sehingga nilainya kecil. Kenapa juga akhirnya teman-teman yang punya kopi itu hasilnya nggak seberapa, karena mereka tidak melakukan pengelolaan pengolahan dan pasca panennya dengan baik, sehingga nilainya lebih tinggi kan gitu. Lah, di hal situ itu lah juga permakluman juga, karena teman-teman di petani hulu itu rata-rata memang sudah agak berkurang sekarang. Untung, tapi ada beberapa teman-teman muda yang sudah mulai bergerak Iya, bergerak untuk memaksimalkan kopi potensi menjadi investasi, itu benar. Oh, jadi di sisi kebunnya Om ya? Betul, dari sisi kebun nih. Lah, Ya, karena benar. sebagian itu sudah berpikir gini. Mereka sebagian juga ada masa bodoh karena nilainya nggak tinggi. Oh, ya. Ya maklum, karena itu kopi tinggalannya neneknya dulu, bapaknya dulu, dia tinggal ya udahlah, biarin gitu aja, nanti tiap panen gitu. Ya tapi kan sayang, ini yang harus dijaga. Makanya sebenarnya bagaimana upaya kopi ini kalau sebagai warisan, kopi Banyuwangi sebagai warisan, ya sama-sama kita harus jaga semuanya dan menjaga circle itu. Tidak hanya berulang kali saya bilang ke teman-teman juga kan, nggak bisa untung di satu sisi atau pedagangnya saja, tapi hulunya juga harus untung. Semuanya harus untung. Jadi kopi itu harus dibangun berdasarkan komunikasi yang bagus, dengan tata kelola yang bagus, supaya apa? Ini keberlangsungan.
jangka panjang. Kalau enggak, kopi itu nanti hanya tinggal kenangan. Kalau bilang kebun itu kolaps, kalau saya menganalisa biasanya satu, itu tadi berbeda perkebunan zaman dulu dan zaman sekarang. Polanya. Kalau kebun itu dulu ngirimkan semuanya hanya komoditi, ya kan, komoditi. Yang terus kemudian jenis tanamannya itu homogen. Oke. Nah, sehingga biasanya harus panenannya per tahun, musiman lah ya. Itu yang membuat berat. Sementara kos biaya produksi itu semakin tinggi, termasuk upah buruh tiap tahun naik. Iya enggak? Nah, itu juga yang membuat berat. Makanya memang seharusnya perkebunan itu bisa merevolusi dengan model kebunnya, dari jenis tanamannya harus ada yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang kedua, mereka produk itu harus mempunyai produk turunan, ya, sehingga keluar dari perkebunan itu sudah jadi produk berbeda. Kemudian memanfaatkan nilai tambah. Nilai tambahnya apa? Ya, kalau mereka nanti bisa mengolah kebun tersebut menjadi tourism, itu nilai tambah, ya enggak? Ya, seharusnya perkebunan itu mungkin ya bisa seperti itu sih kalau saya ngelihat. Ya, sekarang kenapa berat sekali ya? Karena faktornya banyak. Tadi mereka cuma mengirim komoditi, kemudian jenis tanamannya cuma tanaman tertentu yang musiman, tenaga kerja tiap tahun menambah, kemudian ya satu lagi teknologi harusnya mengikuti perubahan nih. Benar. Karena kos tertinggi di dalam berkebun sama juga dengan bertani adalah biaya tenaga kerja. Kalau dengan teknologi, kalau kita melihat aja ada yang di luar itu sangat mempermudah sekali untuk satu pekerjaan dan sangat efisien. Seperti itu sih. Oke Om. Tadi kan bisa dilihat dari runtutan mulai dari diskusi kita mulai awal ya Om ya. Mulai awal sampai belakang ini, mulai dari bukan dari hulu hilir yang kita diskusikan tadi, dari hilir hulu. Dari hilir ke hulu. Nah, dari hilir ke hulu. Nah, dari situ kan pesan-pesannya kan yang Aspi tangkap nih Om. Berarti kan kita harus ada rasa memiliki kopi Banyuwangi yang harus tinggi. Dan mengembangkan betul-betul identity dan legacy. Betul. Identitas dan warisan ini betul-betul kita jaga kan Om ya. Ya. Kita jaganya dari sisi apa? Yaitu rasa kepemilikan untuk merasakan betul-betul mencintai kopi Banyuwangi harus dimaksimalkan dari dini. Dari dini masih dari rumah dulu, rumah masing-masing. Iya, dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Nah, kalau sudah itu mulai berkembang, ya udah, itu nanti bakalan kebentuk sendiri. Ya. Itu. Ya, tidak yang mulu-mulu ya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita mulai mempunyai yang jelas, tujuannya adalah ayo kopi Banyuwangi mempunyai identitas karakter sendiri, sehingga identitas inilah yang nanti menguatkan kita secara jangka panjang. Benar. Dan bersinambungan semuanya. Gerakannya dari mana? Balik lagi dari setiap personal. Apa yang harus kita lakukan dari orang-orang terdekat kita, sehingga itu menjadi satu atmosfer yang sangat kuat ya untuk perkopian di Banyuwangi gitu. Kemudian teman-teman muda juga harus belajar upgrading lagi tentang keilmuan ya kan, dari apapun sumbernya, supaya kopi tidak hanya sekedar kopi, tapi kopi itu mengandung banyak hal yang baik itu keilmuan, baik itu secara bisnis, baik itu secara lingkungan juga, ya harusnya dipikirkan udah mulai gitu. Oke. Jadi gini nih Om John, waktu sudah panjang, diskusi sangat-sangat bermanfaat.
Mudah-mudahan Amin. bisa ditonton teman-teman, khususnya Banyuwangi sih Om. Ya. Jadi ya. lebih dihususkan Banyuwangi. Dari pesan-pesan tadi bakalan bisa kita lakukan Ya. sedari diri sendiri. Iya, betul. Ya, khususnya kalau saya punya pesan, kayak Asmi kan udah bergerak kopi udah lama nih. Jangan pernah capek, jangan pernah lelah untuk melakukan itu, karena yang Asmi lakukan ini adalah masa depan bersama, bukan untuk hanya Asmi seorang, tapi kan untuk bersama gitu. Gitu loh. Oke, selesai juga diskusinya. Terima kasih Om John. Ya, sama-sama nih. Ya, terima kasih banyak dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan semuanya bisa bermanfaat Om. Amin. Nah, terus selagi itu tetap di Ice Coffee Channel, ngopi enak, ngopi inspirasi.